Om Swastiastu. Nama saya Dewa Bobi Putra Hamika dengan nomor NIM 171060022, prodi MHA semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat psikologi pelayanan di bidang industri hospitality. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi psikologi. Menurut Plato, ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat serta hakikat hidup dan jiwa manusia. Ilmu psikologi ini sangat penting karena kita sebagai manusia tidak akan lepas dari bersosialisasi dengan manusia lain, terutama di bidang hospitality yang bergerak di penjualan jasa, di mana dituntut untuk selalu menjaga kualitas demi menjaga kepuasan pelanggan atau konsumen jasa tersebut. Lalu, mengapa demikian? Berikut ini adalah pentingnya pemberian kualitas layanan jasa yang baik. Yang pertama, penyediaan pelayanan jasa merupakan tempat berkumpulnya uang. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat dalam pelayanan jasa membuat pemberian layanan tersebut membutuhkan pembeda yang signifikan untuk pelanggan. Karena apabila dari segi fasilitas, saya rasa beberapa hotel itu memiliki fasilitas yang sama. Untuk itu, sebagai pembeda antara brand A atau brand B itu dibedakan dengan mereka. Yang ketiga, pelanggan semakin memahami tentang kualitas pelayanan sehingga mereka lebih ingin diperlakukan spesial sebagai tamu. Melihat pentingnya kualitas layanan jasa, maka dibutuhkan ilmu psikologi agar bisa lebih memahami keinginan pelanggan, bagaimana memenuhi keinginan tersebut. Berikut ini akan dibahas beberapa manfaat psikologi layanan dalam bidang hospitality. Itu menciptakan hubungan sosial yang baik. Peran pertama psikologi dalam usaha perhotelan adalah untuk menciptakan hubungan sosial yang baik sehingga bagi karyawan dan tamu hotel merasa nyaman untuk saling berinteraksi. Yang kedua, membantu memahami perilaku konsumen. Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha perhotelan juga merupakan usaha bisnis yang memiliki konsumen. Oleh karena itu, kita perlu memahami perilaku konsumen tersebut agar memberi produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan mereka. Ilmu psikologi dalam hal ini sangat membantu untuk memahami perilaku konsumen, yaitu dengan memberi pemahaman tentang cara mereka berpikir, bagaimana tingkah laku mereka, persepsi, hingga bagaimana hal-hal di sekitar konsumen dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dengan memahami perilaku konsumen, usaha perhotelan akan lebih mudah menjual jasa kepada konsumen potensial mereka. Tidak hanya pemahaman atas perilaku konsumen yang baik juga akan memudahkan pihak pemberi pelayanan menyediakan jasa dengan kualitas yang baik sesuai dengan keinginan pelanggannya. Kemudian yang ketiga, membantu menentukan SOP pelayanan. Memahami ilmu psikologi akan sangat membantu pihak manajemen dalam menyusun SOP pelayanan di hotel. Usaha perhotelan yang menjaga pelayanan jasa tidak hanya menjual persewaan kamar hotel, melainkan menjual pengalaman untuk para tamu selama tinggal di hotel tersebut, sehingga akan menciptakan kesan yang memorable pada tamu, sehingga kita bisa membuat tamu tersebut loyal dan datang kembali ke hotel kita. Selanjutnya yang keempat, menempatkan karyawan di bidang yang sesuai. Setiap karyawan di hotel pasti memiliki karakter keahlian yang berbeda-beda. Ada karyawan yang memang luas dan ada pula yang cenderung kaku. Hal ini tentu sangat perlu diperhatikan dalam usaha perhotelan karena para karyawan ini akan banyak berinteraksi dengan tamu yang datang. Dalam psikologi, kita akan mempelajari tentang bagaimana kepribadian atau karakter seseorang. Maka peranan psikologi selanjutnya adalah untuk membantu memahami kepribadian atau karakter karyawan agar bisa menempatkan karyawan di bidang yang sesuai. Misalnya, karyawan yang pendiam atau introvert di bidang keuangan atau di balik layar. Sementara karyawan yang supel dan mudah berinteraksi dengan orang lain ditempatkan di bagian servis yang berhubungan langsung dengan tamu.
Kemudian yang kelima, memberi panduan cara menghadapi pelanggan. Tidak hanya karyawan, para pelanggan atau tamu hotel pun pasti memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Tentu hal ini memerlukan pemahaman untuk bisa membantu para karyawan dan petugas di hotel agar bisa memberi sikap yang tepat terhadap para tamu tersebut. Dengan mengetahui sikap tersebut untuk menghadapi pelanggan, maka diharapkan servis yang diberikan dalam usaha perhotelan tersebut bisa memuaskan para tamu hotel yang datang. Kemudian yang keenam, membantu komunikasi dengan pelanggan. Yang ketujuh, itu karyawan menguasai dirinya sendiri. Yang kedelapan, membantu perilaku new adaptive individu. Peranan psikologi di sini adalah membantu memberi karyawan cara untuk cepat beradaptasi dan menyelesaikan perilakunya sesuai dengan tipe kepribadian tamu hotel yang sedang dihadapinya. Yang kesembilan, menciptakan interaksi yang tepat dengan tamu hotel. Jika hal ini dilakukan dengan benar, maka akan sangat membantu dalam menciptakan interaksi yang tepat antara karyawan dengan tamu hotel. Dengan demikian, tamu juga akan merasa lebih nyaman berada di hotel tersebut. Kemudian yang ke-10, membuat tamu merasa diterima. Dari beberapa poin di atas, sebenarnya ada satu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah membuat tamu merasa diterima keberadaannya di hotel. Perasaan ini akan menimbulkan kenyamanan serta bisa mengarah kepada loyalitas tamu. Yang ke-11, mengundang tamu untuk datang kembali. Dalam usaha perhotelan yang berganti bidang jasa, pengalaman serta persepsi konsumen merupakan hal yang penting untuk menciptakan kepuasan. Hal ini pun bisa berpengaruh terhadap engagement antara pihak hotel dengan tamunya. Maka, jika semua rangkaian pengalaman yang didapat oleh tamu selama tinggal di hotel baik, maka ini akan membantu untuk membuat tamu ingin kembali ke hotel tersebut. Yang ke-12, memberi pelayanan dengan kualitas yang prima. Kemudian yang terakhir, menciptakan image perusahaan yang baik. Seluruh rangkaian proses dalam pelayanan jasa di usaha perhotelan nantinya akan menciptakan persepsi di masyarakat. Hal ini tentu akan membentuk image perusahaan yang baik, tentunya akan mempermudah pemasaran hotel ke depannya. Baik, itu tadi manfaat psikologi pelayanan di bidang hotel industri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.